Arwah korban tumbal minimarket yang menghantui seluruh karyawan. Kita pengen tahu penyebabnya kenapa, terus kenapa kok bisa kerjaanku jadi berantakan. Itu kan biar tahu solusinya gimana gitu kan. Ternyata sampai hampir setengah jam. Itu kan kalau setengah jam termasuk lama itu. Nangis, kesel kan kalau namanya orang tungguin itu. Kesel mungkin paman saya kesel. Cepetan cerita nggak? Lalu dia cerita tapi sambil melintih, kayak takut gitu. Udah, kamu pindah aja. Pindah kemana? Orang aku udah di kampung, aku bilang gitu kan. Aku kan orangnya suka bercanda gitu kan. Dimarahin ya bang. Oh, pindah nggak? Tapi nangis, bermarah itu nangis. Kenapa aku harus pindah? Kamu mau kayak aku? Bang, kamu kenapa? Aku udah jadi tumbal. Lemes bang. Kamu mau jadi tumbal selanjutnya? Kamu udah diincar. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian berapa kali suka bolak-balik ke minimarket setiap hari? Nah, karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia bekerja di sebuah minimarket yang angker. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Namanya Ali. Wih, Ali. Dari mana asal? Asalku, dari asal lahirnya ya. Ya. Itu Jawa Tengah. Jawa Tengahnya tepatnya di mana nih? Di Pemalang. Pemalang. Oh, berarti manggilnya ini dong? Bukan abang, mas? Nggak, aku nggak suka itu. Oh, kenapa? Lebih ke Kang aja. Kang, kan itu Jawa Barat. Iya, biar agak nyaru gitu loh. Biar agak nyaru. Oke, Kang Ali ya? Ya, siap. Ini dari mana nih? Tadi itu dari Tanah Abang. Oh, tempat tinggal di Tanah Abang sekarang? Tanah Abang. Oh, merantau sekarang. berarti? Iya, merantau. Jadi anak rantau lah. Oke, Kang Ali, saya ada tebak-tebakan nih. Duh, apa tuh? Hewan apa yang selalu ikut sedih kalau temennya kena musibah? Gajah kali ya? Oh, enggak. Gajah kan dia setia itu. Enggak, kalau saya bilang enggak. Bentar. Nyerah nih. Bentar dulu. Ya, udah. Agak sedikit biar dilihat itu orang mikir gitu loh. Kalau nggak mampu udah. Iya, udah nggak mampu. Hewannya curut. Kok curut? Iya, curut berduka cita. Bisa. Oke, garing ya? Nggak, aku garing tapi aku bikin nggak garing aja gitu biar. Nggak apa-apa, kita nggak malu gitu. Kasih minum dulu. Ya, Oke. Biar nggak garing nih. Kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Coba lihat deh. Teh susuk, canda kembang, kopi hitam mie pelet. Ini aja deh, kopi hitam mie pelet. Oke, saya teh susuk janda kembang aja. Terima kasih Mbak. Kang Ali, Siap. tadi kan saya baru tahu nih, ternyata Kang Ali ini kerja di minimarket ya sebelumnya. Sebelumnya. Pengen tahu nih, pengalaman kerja di minimarket itu berapa lama? Pengalamanku di minimarket itu selama 7 tahun. Tapi toko terakhir itu cuma mampu 3 bulan aja. 3 bulan? 3 bulan. Kenapa tuh, resign apa-apa? Awalnya nggak resign, cuma kita pengen mutasi aja. Oh, alasannya kenapa? Sakit itu kita udah berobat ya, udah berobat ke medis gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku telepon orang rumah, suruh pulang lah. Nah, ketika aku pulang, berobat medis iya, kita kasih jalur doa lah. Ternyata masih ingat pamanku itu orang pinter. Akhirnya aku minta doain dia sama paman. Jadi cuma pesen satu doang. Kamu harus pindah toko. Kalau enggak bahaya karena kamu dijadiin target tumbal selanjutnya. Hah? Target tumbal? Ya. Dari toko itu? Dari toko itu. Oh. Oke. Tahan dulu ceritanya, kita lanjut setelah minumannya datang. Oke, siap.
Oke Sobat Buntu, buat kalian yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita Kang Ali pada saat dia kerja di minimarket, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kang, kopinya langsung dicobain aja. Silahkan. Oke. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Oke Kang, kita langsung aja ya. Pengen tahu nih awal mulanya Kang Ali ini bisa kerja di minimarket ini tuh seperti apa nih? Kalau awal mulanya sih normal ya, mungkin prosedurnya kayak orang mendaftar gitu kan, biasa. Kebetulan aku ya mungkin salah satu orang yang orang yang mungkin kalau bahasa kampung itu begja ya. Begja itu beruntung. Oh, lucky. Beruntung aku diterima gitu, perjalanan selama 7 tahun. Normal aja, biasa gitu. Dari bawah, dari pramuniaga, terus sampai jadi karyawan tetap, sampai jadi kepala toko. Di tahun 2012 itu, aku tuh udah jadi kepala toko. Biasanya itu di minimarket itu ada rotasi, beberapa bulan sekali lah, tergantung permintaan gitu ya. Tiba-tiba itu, pas aku cuti, itu ada meeting. Nah, aku nggak masuk dong, nggak berangkat dong. Nah pas meeting itu ternyata ada rotasi perpindahan kepala toko. Karena mungkin aku sendiri yang toko yang nggak masuk, kepala toko yang nggak masuk, mau nggak mau, yes dong, oke. Tanpa ada penolakan atau apa. Biasanya kan kalau dipindah, aku nggak mau, aku masih di sini aja. Karena aku sayang sama karyawan dan lain-lain, udah betah. Karena aku nggak masuk, akhirnya aku di-okein lah di checklist, pindah tanpa persetujuan aku gitu loh. Selanjutnya ketika aku berangkat dari kampung kan, habis cuti aku berangkat, aku dapat SK lah, surat penugasan gitu ya kan. Suruh pindah, dimutasi ke toko tersebut. Toko itu kalau di kita namanya franchise. Dan kenapa toko lain nggak mau, ternyata toko itu agak sedikit bandel. Kalau kata kita itu bandel lah, agak rewel gitu ya. Karena udah dimutasi, kita nggak bisa nolak. Mau nggak mau kita harus kerja di situ karena surat tugasnya di situ, nggak boleh beda toko. Aku masuk, setelah masuk apa sih kendala? Biasanya kan kayak gitu. Kalau kepala toko masuk itu pasti yang pertama tanya itu kendalanya apa, sama karyawan lama. Nah, aku tanya satu-satu pas briefing pagi gitu kan sama anak lama. Kebetulan situ karyawannya itu ada 6 sama saya. Jadi kepala toko, asisten, terus pembantu asisten, kasir 2, berarti 7, pramuniaga 2. Oke. Pramuniaga 2 jadi 7. Jadi kasir 2, pramuniaga 2. Aku tanya pas briefing, keluhannya sama, barang hilang. Jadi kalau di minimarket itu ada barang hilang yang ditanggung sama karyawan. Berapa persen ada budget dari perusahaan, sisanya ditanggung sama karyawan. Itu. Dan keluhan itu ternyata berjalan sudah lama. Jadi setiap bulan itu dipotong bang, gajinya dia, gaji karyawan itu dipotong semua. Nah itu fokus pertama barang hilang. Barang kedua, masalah kedua standar toko itu emang udah nggak layak. Jadi tahun 2010, kalau aku masih ingat itu 2010, itu aku ikut tim layout, kalau bahasa SIM-nya itu titik letak ya. Jadi toko semua itu ada perubahan, Kang.
Jadi toko yang lama dengan layout rak tinggi, tahu kan rak tinggi? Jadi kalau orang dulu ke minimarket itu ada rak tinggi, kalau sekarang nggak ada. Oh, oke. Dia udah terang itu, pakai lampunya LED kan. Dia nggak pakai lampu yang panjang, apa sih namanya? Neon enggak, udah enggak. Dia sekarang pakai LED semua. Karena apa? Biar terang. Terus perubahan titik letak itu digabung sama rak. Raknya harus pendek. Dan toko itu masih pakai rak yang lama. Jadi kalau belanja itu nggak kelihatan muka. Kalau sekarang kan bisa kelihatan tuh muka sama depannya gitu kan. Iya. Kalau di tengah. Kalau dulu enggak. Gitu. Jadi lantainya pun masih pakai tekel apa ya? Yang warna kuning itu loh. Oh, oke. Bukan putih. Kalau putih kan cerah ya. Iya. Nah, dan toko itu termasuk toko yang rawan banjir depannya, jalannya. Kadang kalau hujan lebat 3 jam itu udah lebih dari mata kaki. Masuk. Enggak masuk, depannya. Oh, depannya. Cuman kan toko biasanya agak miring itu depannya. Itu jalan utama, Bang. Jalan utama, jalan itu doang. Kalau banjir ya udah nggak bisa lewat, males lah. Itu karena depannya itu taman. Terus masuk pemukiman itu dia cuma sebaris, nggak ada depan. Oke. Jadi yang niat belanja ke situ ya emang niat belanja gitu loh. Walaupun ada toko lain ya belanja ke situ. Mau hujan deres atau gimana, itu tetap ke situ. Lanjut cerita masalah di toko itu aku udah simpulin dong, udah aku tulisin dong. Nah, yang terakhir itu aku agak canggung. Harus buka jam 6 pagi. Oh. Itu yang bikin aku nggak suka. Karena standar operasional kita itu dari jam 7 sampai jam 10 malam. Oke. Itu kadang kita udah lebih pulang jam 11. Karena jam 10 itu close. Kita hitung pendapatan, terus komputer dan lain-lain, kita bersih-bersih itu sampai jam setengah 11. Bahkan kadang jam 11. Oke. Nah, kalau buka jam 6 itu udah lebih dari 1 jam. Itu saya nggak mau. Nah, tapi ternyata itu udah berjalan bertahun-tahun. Oh, oke. Nah, karena aku kepala toko, aku punya wewenang dan punya tanggung jawab untuk teman-teman yang di bawahku. Aku garda terdepan lah. Aku rubah itu dengan gagahnya. Aku rubah. Mulai besok, per besok aku kerja di sini. Aku rubah. Masuk jam 7. Terus tiba-tiba ada yang karyawan paling lama, agak lama lah di situ, itu bilang nanti bapak ibu marah. Nah, kebetulan toko ini kan franchise tuh. Bapak ibu yang dimaksud itu owner dari franchise tersebut. Jadi posisi toko itu, bawah itu operasional toko minimarket, atasnya itu yang pemilik itu franchise itu, owner lah. Oh, tinggal di atas. Tinggal di atas. Di sampingnya ada tangga itu. Oh ya, rumahnya di sampingnya itu ada tangga buat menuju atas. Oh. Jadi nggak lewat dalam minimarket. Nah, itu masuk posisi minimarketnya ya, masuk dengan kurang lebih itu berapa rak lah, di tengah itu ada 4 rak. Jadi tokonya agak lebar emang. Terus masuk belakang itu pas gudang, kanannya kamar mandi, terus ada belakang ada ruangan gitulah. Ruangan itu nggak pernah dibuka sebenarnya sih. Ruangan nggak pernah dibuka. Ya kalau bapak ibu marah, itu udah tanggung jawab saya, karena saya pak toko kan di situ kan. Nggak mungkin dong saya bilang nanti gimana karena saya atasannya kan harus bertanggung jawab gitu. Nah, oke lah di situ anak-anak siap karena mungkin aku udah tanggung jawab, udah pede gitu kan. Besoknya berangkat jam 7. Hari pertama nggak ditegur. Sampai hari ketiga, ibu itu sama bapak itu biasanya pagi-pagi itu lari pagi. Dia lari pagi. Kan otomatis tahu buka jam 6, buka jam 7, buka jam 5 itu tahu. Nah, selama 3 hari mungkin dibiarin. Mungkin ini kesiangan lah. Katanya dari dulu itu kalau kesiangan aja ditegur. Jam 6 lewat itu udah masuk. Kenapa belum buka gitu. Nah, ini jam 7, tapi selama 3 hari
nggak ada komplain. Menurutku normal dong. Oh berarti ini udah sembuh, nggak ada masalah dong. Nah, ternyata hari ketiga itu langsunglah turun si ibunya, marah-marah di depan orang, sampai bahasa-bahasa itu, kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu orang baru, kamu harus nurut aturan saya. Nah, karena saya bagian pengelola kan saya punya kuasa buat menjawab, nggak bisa. Saya ikutin aturan prosedur kantor. Kantor tuh harus buka, manajemen bilang jam 7 ya jam 7. Saya kekeh aja itu sampai dibiarin, sampai kesel, mungkin kesel banget lihat mukanya sih, kesel ke saya. Karena dari dulu tuh nggak ada yang berani kepala toko itu buka jam 7, nggak ada. Setelah saya itu baru buka jam 7. Jalanlah normal seperti biasa. Setelah itu kita itu ada tradisi, bukan tradisi ya, emang standar udah kebiasaan anak toko, ketika akhir bulan itu biasanya nggak boleh ada yang libur, Kang. Jadi masuk semua. Rame. Ya pokoknya karyawan 7 itu masuk. Biasanya kan aku yang bikin jadwal ya. Jadi sehari ini si A yang libur, hari Selasa si B yang libur. Nah, ketika akhir bulan itu emang nggak boleh libur karena kerjaannya itu banyak. Oke. Ada perubahan promosi, terus ada itu harga-harga dicabutin lah, terus beberes lah. Kebetulan itu banyak yang tadi pertama aku bilang masalah-masalah itu, aku punya planning. Makanya digerebek lah dengan akhir bulan karena karyawan gak ada yang libur. Dan kesepakatan, oke siap, kita beres-beres. Nah, dari pagi 3 orang kita beres-beres gudang, karena gudangnya itu udah nggak layak, Kang. Kalau normalnya itu raknya itu kuat, dia udah reot. Jadi tata letaknya bahasa ciki sama barang biskuit itu bisa campur aduk. Itu yang bikin barang hilang banyak. Itu versi kita sebagai pekerja. Jadi kalau tata ruangnya nggak jelas, otomatis pas dihitung sama kasat mata itu kacau. Ada di sana, nggak ketemu. Akhirnya barang hilangnya ketika diinput banyak. Itu yang pertama. Makanya kita adain beres-beres gudang sampai semua. Pokoknya aku pengen gudang ini beres. Ditatalah semua itu dengan 2 orang laki-laki itu, pramuniaga lah bahasa di minimarket kan. Diberesin semua, udah diukur-ukur, raknya dipindah-pindahin, bagian yang ciki-ciki sendiri, snack sendiri, terus deterjen sendiri. Dulunya enggak, jadi kolong itu ada barang-barang jorok, dan itu emang dianggap biasa. Dan lampunya itu nggak terang ya, lampunya warna kuning gitu loh. Jadi masuk itu hawanya beda, itu beda, nggak terang. Biasanya saya itu selama 7 tahun jadi kepala toko kerja ya di minimarket itu, pulang itu paling nyaman itu nunggu macet kan biasanya kan. Itu saya istirahat di gudang, santai itu di gudang, sampai kadang tiduran gitu kan, saking capeknya. Itu enggak, buru-buru istirahat, kita ngitung pergantian shift kan, kita ngitung modal gitu kan, dapat berapa, itu udah kita langsung cabut keluar di depan nongkrong. Karena hawanya udah beda. Nah, udahlah kita ukur semua, ditata, udah bener. Nah, tapi ada satu space tuh, Kang, menurutku itu udah nggak kepake. Jadi jangan bikin sempit gitu loh. Ada lokernya juga udah rusak sih. Itu udah aku suruh pramuniaga dipindahin aja, Mas. Pindahin kemana, Pak? Udah ukur kan, masih ada space kan? Masih muat nggak kira-kira? Masih jauh katanya. Masih jauh maksudnya itu antara jarak yang longgar sama ini kecilan lokernya. Ya udah, Mas, situ aja pindahin. Itu udah capek banget, itu udah mau maghrib katanya, mau maghrib. Itu diukur, udah
pindahin lah, udah kita istirahat. Karena udah pergantian shift. Ya udah Pak, ukurlah situ. Nah ketika dimasukin kok nggak masuk Bang, nggak masuk, itu di luar nalar. Ya aku pikir biasa aja dong. Coba itu kali ada ciki kali di belakang. Dia ambil sapu, nggak ada Bang, nggak ada Pak. Coba lihat lagi, nggak ada karena lampunya agak redup kan. Aku ambil HP itu buat center. Iya nggak ada apa-apa, yaudah tendang aja. Paksa. Jadi seret masuk itu kayak sempit. Krek masuk. Udah Pak, ya udah mau makan aja istirahat. Udah maghrib aku bilang gitu. Terus yang belakang itu gimana? Belum Pak gitu. Ya udah sapuin aja aku bilang. Yang penting bersih lah, kita jorok ke kamu itu. Kenapa barang hilangnya banyak? Karena nggak rapi. Jorok kalian kerja. Itu ternyata ada satu tempat itu kayak tempat sesajen. Oh, di dalam. Di dalam. Jadi ada satu ruangan itu ya, ada buah-buahan itu. Maksudnya iseng itu aku ambilin aja. ada apel, ada buah-buahan lah. Kadang rasanya itu udah nggak ada rasanya itu kayaknya. Itu ada satu ruangan lah di belakang itu dekat kamar mandi. Dan ada satu ruangan sekatan katanya dulu pernah buat tidur karyawannya dia, si owner itu. Dulu kan ada katanya. Di situ ada kayak model kamar cuma nggak pernah dipakai. Nah, setelah itu udah kita istirahat sampai malam. Tiba jam 10 lah, karena komitmen saya jam 7 sampai jam 10 ya, jam 10 saya tutup. Nah, tutup normal, ketika udah tutup gerbang, tiba-tiba si kasir tuh menjerit. Teriak, jerit, kayak orang takut, Pak, gitu. Dia nunjuk ke gudang, dia lari. Nah, nangisnya tuh kayak nggak orang biasa, kayak nangis ketakutan gimana sih? Matanya melek, tapi meleknya melek kosong. Habis itu cekikikan. Ih, merinding saya. Asli, merinding kalau cerita itu. Di gudang itu, dia duduknya gini nih. Duduknya kayak gini. Rambutnya kan kalau minimarket itu kan rapi ya. Iya. Dipocong kan. Iya. Itu tiba-tiba copot dengan sendirinya kayak gini. Nggak mau liatin, kamu kenapa? Nangis, habis nangis itu ketawa cekikikan, udah malam kan, udah tutup gitu, udah nggak ada orang, cuma ada tukang ketoprak itu depan, ada orang jualan emang. Anak-anak udah bertakut semua, termasuk saya yang tadinya berani karena dengar suara orang cekikikannya tuh nggak normal suara dia. Kalau suara dia kan kita udah paham kan, ketawanya udah itu beda suaranya, kenceng banget. Nangisnya itu kalau ketawa kenceng, kalau nangis tuh kecil suaranya. Nah akhirnya kita udah kayak disadarin gitu. Kamu kenapa? Dia cuma diem aja melotot itu, matanya melotot. Habis itu nangis, nangis ketawa gitu aja. Nah terus kita baca-bacain tuh, ini kesurupan nih gitu. Baca-bacain nggak mempan, dia cuma ketawa doang, yang baca ketawain. Akhirnya pertolongan darurat, aku minta tolong di depan orang itu, di depan toko itu ada yang tadi orang jualan itu kan. Akhirnya aku bilang, Pak, tolong Pak, jualan ketoprak di depan toko itu ada kan. Kalau di minimarket itu kan kadang dia disewain buat jualan-jualan, itu ada beberapa orang jualan yang masih buka di situ, termasuk orang ketoprak itu. Ada apa Pak? Ada apa Pak Ali? Itu Pak, si ini kesurupan. Mana? Di belakang dibacain, ini nangis. Nangisnya nangis kesakitan karena dibaca sama si tukang ketoprak itu. Sadarlah dia, sadar, tapi masih trauma. Traumanya itu suka liatin pojok terus. Itu belum pulang, masih sekitar jam 11:30 itu. Sampai malam. Akhirnya udahlah aku suruh anterin dong. Gak berani. Gak ada yang berani. Karena udah lihat dia kesurupannya udah takut, gak ada yang berani megang. Tenaganya kenceng banget.
badannya mah kecil yang kesurupan. Kecil asli. Cuman dipegangin tuh nggak ada yang kuat. Ya karena nggak ada yang berani, ya akhirnya aku mau nggak mau aku lagi lah. Jadi apa namanya, bantalan lah. Tanggung jawab, aku nganterin pulang dong. Nah, ketika nganterin pulang normal lah, cuman ya namanya tadi udah lihat kejadian seperti itu kan tetap agak sedikit takut lah ya. Sudah pulang, aku balik lagi ke toko. Kenapa balik lagi ke toko? Karena ada laporan yang belum aku kerjain. Daripada nunggu besok, aku balik lagi lah, ambil berkas gitulah. Aku laporan di rumah nggak apa-apa, yang penting berkasnya aku ambil. Selama perjalanan itu kayak ada yang aneh bang. Motor itu digas itu nggak normal gitu loh. Nggak normalnya itu harusnya kecepatan 70, 60 itu kencang kan? Iya. Kan sendiri. Iya. Motor laki waktu itu, aku punya motor laki. Kan kencang itu, motor gigi kan. Zaman dulu nggak begitu tren matic. Itu jalannya kayak bawa apa ya? Bilang bawa karungnya kayak bawa karung, bawa orangnya bawa orang. Nah, aku penasaran tuh pas polisi tidur lah. Aku coba lihat spion, takut tapi aku paksain. Itu kok ada yang bonceng. Oh. Udah panik aku. Bajunya itu baju seragam. Sama, Baju seragam. Yang aku pakai, aku kira itu kasirku tadi aku nganter pulang. Aku baru, tapi belum berani nanya. Cuma aku nengok doang, masih jalan, posisi motor itu masih jalan, cuman berat banget. Cuma masih boncengnya miring. Kalau duduk kayak gini, itu kan kelihatan di spion. Posisinya miring, di rambutnya agak kebalik. Oke. Itu kayak posisi pas dia kesurupan itu. Penasaran. Nah setelah agak deket lah dari toko, aku berhenti. Baru aku mau tanya, kamu ikut lagi gitu. Nengok udah nggak ada. Waduh, serem banget itu. Bingung, takut, lemes, kaku, jadi satu semuanya. Udah mau balik lagi dengan jalur yang sama, trauma. Muter agak jauh ke toko. Itu belum sampai toko. Itu buka toko itu udah gemeter, buka kunci itu udah gemeter. Tapi mau nggak mau kita harus profesional. Kerjaan harus selesai. Akhirnya aku tetap buka. Aku muter bang, pulangnya nggak berani lewat situ. Karena trauma tadi ada. Kalau mungkin nggak kelihatan sih nggak begitu stres ya. Pakai baju seragam. Yang bikin saya stres itu. Udahlah aku coba pulang dengan muter itu. Karena agak terang jalannya, cuma agak jauh lah. Muter. Aku bikin, pokoknya biar nggak takut gimana lah gitu. Aku sampai kosan, aku nggak bisa tidur. Aku biasain lah. Udahlah, aku coba lupain, besok aku harus kerja lagi. Mau nggak mau aku kerja di situ. Oke, ketika udahlah aku besok pagi, aku berangkat. Normal seperti biasa. Walaupun masih ada rasa-rasa keinget semalam. Oke. Aku berangkat, hawanya langsung beda. Buka pintu itu kayak buka ini loh, goa goib gitu. Aku masuk pagi sampai jam 7, kok nggak ada yang masuk. Anak-anak biasanya kan kalau siang itu ketemu pagi langsung. Habis shift siang lanjut pagi karena bau kunci. Kok nggak ada yang masuk sampai jam 7:30. Baru BBM. Tahun 2012 itu kan belum WA, belum canggih kan. Masih pakai BBM. Pak izin pak sakit. Hari itu harusnya masuk bertiga. Karena akhir bulan, awal bulan itu nggak boleh ada yang libur. Karena kerjaan banyak gitu. Pak izin pak, nggak masuk 7:30 itu. Sakit. Terus yang si cewek itu izin juga. Pak, aku nggak bisa masuk, nggak enak badan. Lah saya masuk sendiri. Saya juga posisi semalam udah capek banget. Udahlah aku kepikiran lagi tuh, masuk sendiri. Aku telepon atasanku dong, Pak, personilnya sakit, yang masuk pagi, aku masuk sendiri, aku minta berbantuan. Berapa orang? 1 aja, aku bilang.
Karena toko lain juga kadang jam itu sibuk, jadi kalau minta 2 nggak bisa, itu 1 aja yang penting ada gitu. 1 datanglah kasir gitu ya, dia ngasihin aku ngerjain yang lain, terus sampai siang, sampai jam 3 pergantian shift ya, jam 2 sampai jam 3 itu, jam 2 belum ada yang datang lagi, harusnya shift 2 itu udah datang. Oh, Ini pada kemana aku pikirkan. Izin sakit juga bang, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Akhirnya apa? Lanjut aku sampai malam lagi. Aku bales. Emang nggak bisa dipaksain? Nggak bisa pak, kakiku nggak bisa jalan. Si pramuniaga yang tadi nendang loker nggak bisa jalan, kakinya kaku katanya. Ini aja mau diurut. Terus yang lain kemana? Aku tanya lagi, satunya pemegang sip yang bisa gantiin aku. Pak nggak bisa pak, aku nggak bisa nengok, leherku berat. Pak nggak bisa, aku panas. 3 orang sip 2 itu nggak bisa masuk satupun. Mau nggak mau aku lanjut ke sip 2. Dan karena aku sambil nunggu perbantuan, aku telepon atasanku lagi. Pak, ini sip 2 juga sakit. Waduh, terus nggak bisa ganti pemegang sip, kamu harus full sip. Ya udah pak, aku nggak apa-apa full sip. Karena mau nggak mau aku harus tanggung jawab lagi. Nggak bisa, toko itu ditinggal itu nggak bisa. Nah setelah itu akhirnya datanglah perbantuan 2 orang. Agak mending lah, aku santai lah, aku capek, aku minta makan, aku istirahat sekitar, bisa istirahat itu habis asar itu jam 4:30 lah. Istirahat, kebetulan ada tukang ketoprak situ kan, aku pengen makan ketoprak sambil ngobrol karena aku sambil bilang terima kasih lah karena udah bantu kan semalam gitu kan. Pak, pesan ketoprak. Ada si ibu di atas, bapak juga ada karena ada balkon itu suka lihat yang belanja siapa, yang suka nongkrong depan siapa, itu sering mantap. Nah, aku pesen dulu, pesen ketoprak, habis itu aku sholat karena udah asar. Sholat dulu ya pak, bikin aja dulu. Oh iya pak. Aku sholat udah jadi tuh, udah jadi. Aku makan biasa. Nah setelah makan, aku bayar. Udah dibayar. Siapa yang bayar pak? Ibu. Enggak mau. Aku bilang gitu. Enggak mas, kata ibu suruh bayar. Ya udahlah kalau udah dibayar hari pertama. Aku dibayarin makan emang. Besoknya shift pagi, karena aku full shift tuh. Nah, besok kan aku pasti tanya, aku masih megang kunci, jadi nggak bisa. Walaupun aku masuk siang, aku harus ke toko dulu buka kunci. Tapi karena pikirku udah nggak enak, aku berangkat pagi ke toko pakai seragam lagi. Takut jaga-jaga nggak ada yang masuk. Bener ternyata nggak ada yang masuk, masih sakit bang. Nggak bisa jalan lagi kaki itu. Aku minta perbantuan lagi dong. Itu selama pergantian itu beda-beda toko. Jadi satu area itu ada beberapa toko yang dipegang sama atasanku. Jadi muter tuh rolling. Hari ini toko A bantu ke saya, hari B bantu saya. Lu datang pagi kasir lagi. Nah, tiba-tiba jam istirahat, aku dipanggil sama tukang ketoprak karena dia siang udah jualan. Mas Ali, itu udah dibeli makanan. Sama siapa? Sama ibu. Di mana? Kok nggak di sini? Nggak, itu ada di atas. Lah, aneh dong. Kalau beli kenapa nggak dimasukin ke toko? Kalau nggak ditaruh situ aja sih. Aku mesti dibawa dulu gitu. Enggak aku bilang. Aku nggak pengen ketoprak, aku bilang gitu. Alasanku, padahal aku udah aneh itu. Hari pertama itu karena mungkin aku nggak mau, jadi bawahanku juga nggak mau. Hari kedua itu aku dibeliin, aku nggak mau. Hari ketiganya itu ada orang jualan sate lewat. Aku udah dibeliin makanan lagi. Jadi ada orang baru situ, pokoknya pergantian shift. Orang-orang perbantuan itu dikasih makan. Termasuk saya sebagai kepala toko.
Cuman mereka itu nggak enak karena saya nggak ambil. Jadi mau nggak mau, bapak aja nggak mau, aku nggak mau lah, bilang gitu. Nggak, kalau mau ambil aja. Nggak. Nah, aku penasaran tuh. Aku tanyalah sama tukang ketoprak tadi ya, Pak, emang si ibu sering beliin makanan? Kalau itu mah udah umum. Maksudnya gimana? Dari dulu sering kayak gitu. Masih, apalagi kalau dia udah senang sama karyawannya, masih duit lah. Masih makan lah. Tapi kayaknya sama saya nggak senang, Pak. Aku bilang gitu dong, karena jamnya udah dirubah. Nggak tahu dah, dia bilang gitu. Itu nutupin itu si tukang ketoprak itu. Aku masuklah ke toko. Itu kalau pergantian shift itu kita jam 3, ya kan? Jam 3. Nah, aku masuk, aku tanya kasir gimana gitu, kerjaannya beres nggak? Aman Pak gitu. Ya udah, kamu sini aja ya, aku bilang. Biasa bercanda-bercanda gitu. Nggak enak di sini, tokonya nggak enak. Nggak enak kenapa? Beda Pak, nggak kayak toko saya. Bedanya di mana? Pokoknya beda Pak. Ini AC tapi nggak berasa. Kalau dilihat orang lain sih katanya dingin. Kita kok kayak agak gerah-gerah gimana? Bilang gerah yang nggak gerah gitu kan. Udahlah, ngobrol-ngobrol biasa buat ngelupain masalah sebenarnya. Aku masuk ke gudang karena kasirku itu minta uang receh awalnya kayak gitu. Jadi, Pak, tuker uang receh Pak. Gitu. Misalnya ngambil di brankas tuh. Nah, aku ngambil di brankas lah, masuk ke gudang. Setelah masuk ke gudang, kok ada karyawan lagi satu. Padahal perbantuan sih belum datang. Nah, aku ngeliat wajahnya Bang. Aku masuk kan ngadep ke pintu. Yeah. Jadi kayak dia lagi beresin ciki-ciki gitu di gudang, beresin gudang gitu. Orangnya persis, bentuknya persis kayak yang pas bonceng gitu, pas bonceng di belakang motor. Persis. Bentuknya persis. Aku tanyain dong, kamu dari toko mana? Karena perbantuan itu aku sebagai atasan itu biasanya kenalnya sama sesama atasan gitu loh. Sama bawahan itu nggak begitu kenal. Jadi kalau dikirim cuma via telepon aja. Pak, aku udah ngirim ya, kasir yang mana? Biasanya dia nunjukin name tag, nunjukin ID card gitu kan. Pak, aku dari toko A. Oh oke. Aku telepon balik, udah sampai gitu kan. Kok tiba-tiba ini nggak ada konfirmasi? Kok nambah orang? Apa udah datang? Aku tanyain dong, kamu dari toko mana? Diem aja. Saya nengok tuh, pucet Bang, mukanya pucet. Jadi nunduk dia diem. Kamu kalau mau masuk shift itu rambutnya diikat, jangan kayak gitu. Dirapiin lah, kan tahu kan standarnya. Dia diem aja. Tapi mukanya itu beda. Make up kan pakai make up itu. Make upnya make up pucet gitu loh. Cuma diem aja. Ditanyain diem, kesel dong. Ini niat orang ngirim kok kayak gini sih. Aku telepon dong sama toko lain. Pak, kamu udah ngirim orang kok diem aja kayak gitu. Gimana mau laku jualan? Kasir kan harusnya ramah, aktif. Aku tanyain kok diem gimana, orangnya aja belum jalan. Lemes lah. Aku tanya sama kasir lah, tadi ada yang masuk nggak pakai seragam? Nggak ada Pak. Ada loh, aku bilang gitu. Di gudang itu mana, nggak ada. Tapi aku telepon tadi, katanya belum datang. Coba yuk, ayo. Coba tengok ke belakang. Nggak ada orang, Bang. Waduh, siapa itu? Nggak tahu. Juga pikiran itu, masalahnya pakai baju seragam. Kalau orang lain sih mungkin orang numpang kencing lah, numpang buang air lah. Sehingga kan ada tuh yang orang konsumen cuma numpang buang air, itu wajar. Terus pakai baju seragam. Setelah konfirmasi baru datang perbantuan. Nah, yang tadi siapa? Cuman si perbantuan itu yang tadi masuk sama saya bareng, dia nggak berani buat bantuin lagi karena dia udah tahu
ada orang lain di situ, makhluk lain. Yang tadi aku tanyain cuma diem doang. Itu. Udahlah tambah stres lah. Tadinya pengen lupa gitu kan, udah makan, pengen lupain, urusin. Ada aja setiap hari itu ada aja kejadian. Ada apa hari ketiga itu ada yang pesan makanan tapi ternyata pakai baju seragam. Iya. Tukang sate lewat, di stop katanya. Cewek, bang beli sate. Diantar ya ke toko itu. Orangnya masuk ke Indomaret pakai baju seragam. Setelah dianterin, biasanya itu kejadian habis maghrib biasanya. Dianterin ke toko, bang sate, siapa yang pesan sate? Tadi ada kok karyawan sini pesan sate. Cowok apa cewek? Cewek. Gue tanyain dong, kamu pesan sate? Enggak pak, emang aku pernah makan sate? Iya juga dia nggak pernah makan sate. Terus yang pesan siapa? Kayak gimana bang orangnya? Agak tinggi. Ditanyain cuma pesan sate gitu doang, 1 porsi. Ditanyain pedas enggak, dia diem aja katanya. Pokoknya dianterin ke toko. Udah, itu selama 5 hari karyawanku itu sakit semua. Jadi selama 5 hari itu perbantuan itu ganti-ganti, nggak bisa yang tadi bantu pas hari pertama, terus hari kedua bantu lagi, dia nggak berani. Karena setiap hari ada kejadian-kejadian aneh. Terus aku udah selama 5 hari itu full shift bang. Jadi pagi siang, malam, pulang pagi lagi sampai badan itu udah sakit. Badan sakit, terus masih tak paksa kerja. Kalau sore biasa makan ketoprak. Salah, kita bergaul kan sama pedagang-pedagang depan karena sewa ke kita gitu. Tapi dari situ aku masih penasaran tuh masalah makan dibeliin itu. Aku tanyalah ke pedagang sebelahnya selain pedagang ketoprak, karena ketoprak itu mungkin nggak enak kan kasih buka karena begitu masuk itu depannya ketoprak pas. Jadi kalau aku ngobrol di atasnya itu di balkon kelihatan. Jadi dia nggak berani ngobrol lama. Oke. Aku geser sedikit, ketutup. Aku tanya, emang bener ibu suka beli makanan? Suka mas. Oh, jangan makanan, kadang juga dikasih duit karyawannya. Oh. Kok bapak tahu? Orang dia suka jajan di sini, katanya dikasih sama ibu. Kadang kayak lama tapi gitu. Orangnya mana? Nggak ada. Itu doang. Udah kemana? Ya ada yang pulang, ada yang sakit gitu. Terus abang emang dikasih? Iya aku dikasih. Jangan. Kenapa jangan? Kan dikasih. Udahlah jangan aja, jangan dimakan. Kasih duit ya jangan mau. Pokoknya ikut aja bang. Jangan mau lah kalau dikasih apa-apa sama ibu. Ya bodo amat. Kayak gitu. Aku masih selon tuh, masih. Cuman dalam hati ya aneh aja. Cuman pikirku ya aku bikin biasa gitu. Aku udah 5 hari gitu kan ya. 5 hari udah badan udah capek. Terus setiap hari harus mikirin hal-hal yang nggak jelas gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku izin minta libur. Pak aku minta libur ya. Sempet berantem tuh Sama atasan. Oke. Karena nggak ada yang mau di toko itu. Toko mau diapain? Nggak bisa kalau nggak ada kepala tokonya. Karena mungkin aku capek, pikirannya kacau. Pulang kerja itu aku sampai kecelakaan bang. Waduh. Sampai kecelakaan. Tuh sininya, untungnya aja masih untung. Namanya orang Jawa itu kecelakaan juga masih untung. Untungnya itu nggak kena trotoar. Belakang itu ada truk. Dikit lagi. Udah. Selesai. Lewat. Untungnya itu kalau kata orang Jawa itu masih dilindungi lah sama yang seneng sama aku gitu. Nah, aku kasih foto, Pak aku kecelakaan. Baru di ACC. Oh. Baru di ACC. Tapi sebenarnya kecelakaan itu sih nggak begitu parah ya.
yang lebih parah itu sebelum kecelakaan badannya itu udah nggak enak sebenarnya. Kecelakaan itu karena ya lecet-lecet itu kan ada bukti kalau aku nggak bisa kerja gitu. Di ACC aku telepon rumah ke ibu gitu loh. Bu, aku sakit. Sakitnya kenapa? Kamu udah berobat? Udah. Tapi nggak enak makan. Yang dirasa apa? Leherku tuh kenceng banget. Kayak ada berat gitu. Pulang. Pesan ibuku tuh pulang. Nggak berani kalau ibu bilang pulang, aku pulang. Suruh minta apapun itu aku pulang. Aku pulang lah. Sambil berobat itu, minum obat itu nggak ngaruh bang. Karena yang dihajar itu ternyata saraf. Saraf kan pokok utama ya. Kalau kita sarafnya udah kena udah oleng gitu kan. Sarafnya kena. Nah, aku pulang, aku ke dokter nggak ada penyakitnya. Katanya kamu biasanya kan kolesterol apalah yang kenceng-kenceng gitu ya. Ini enggak, normal, dicek semua normal. Kasih obat biasa paling, kasih obat capean gitu doang, nggak ngaruh. Selama berarti sebelum aku pulang sampai aku pulang itu kan 5 hari kerja full tuh ya. Berarti sekitar 5 hari itu aku ngerasain badan nggak enak sampai pulang. Akhirnya aku pulang. Kebetulan pamanku itu ada pinter lah, biasa nyembuhin orang sakit, orang yang sakitnya di luar medis gitu ya. Aku bilang lah konsultasi ke paman. Manggilnya Pak Le, kalau di kampung itu Pak Le. Pak Le, aku tuh punya kejadian seperti ini. Aku ceritain semua tuh dari awal gitu kan. Oh itu mah kamu nggak beres. Nggak beresnya kenapa? Bentar deh, kamu duduk dulu, ngopi dulu katanya. Nah, duduk. Metode dia tuh kalau ngobatin tuh pakai mediumisasi. Jadi ada mediatornya biar tahu keluhannya kenapa. Biasanya kayak gitu tuh jelas biasanya bang. Dan nanti arahnya kemana disembuhnya jelas. Misal di sini kena santet, terus kenapa? Jadi cerita tuh modelnya kayak gitu. Udah sini aja duduk. Nah, nanti Pak Le obatin. Itu udah malam jam 10-an itu. Akhirnya udah tenang aku duduk. Pak Le siapin itu ada biasa mediumisasi, ada orang gitu buat mediator gitu kan. Dipanggil lah yang ada yang ganggu aku itu dia dipanggil. Masuk, set. Aku udah pesannya udah merinding bang. Yang pertama itu masuk itu kan yang jadi mediator kan laki-laki, suaranya langsung berubah jadi cewek. Bener-bener persis, nggak ada suara laki-laki, nangis doang. Ditanyain nangis doang. Kita pengen tahu penyebabnya kenapa, terus kenapa kok bisa kerjaanku jadi berantakan. Itu kan biar tahu solusinya gimana gitu kan. Nah, ternyata sampai hampir setengah jam. Itu kan kalau setengah jam termasuk lama itu. Nangis doang, kesel kan kalau namanya orang tungguin itu kan. Nangis doang, nangis terus sampai kesel, mungkin paman saya kesel, ngancem gitu kan. Kamu mau cerita, mau masukin, mau dikurung. Dia takut tuh, langsung diem. Cepetan cerita nggak? Baru dia cerita tapi sambil merintih, kayak takut gitu. Udah kamu pindah aja. Pindah kemana? Orang aku udah di kampung, aku bilang gitu kan. Aku kan orangnya suka bercanda gitu kan. Dimarahin saya bang. Pindah nggak? Gitu. Tapi nangis, bermarah itu nangis. Kenapa aku harus pindah? Kamu mau kayak aku? Bang, kamu kenapa? Aku udah jadi tumbal. Lemes bang. Kamu mau jadi tumbal selanjutnya? Kamu udah diincar. Dia bilang aku suruh pindah. Aku nggak mau bang. Aku pengen kerja. Aku belum selesai kerjaan situ. Dia tuh kekeh nolak. Terserah kamu kalau mau mati. Udah, kalau kata-kata itu aku udah stop. Dia udah marah sama kamu. Ibu, bapak udah marah. Lah, kenapa? Aku bingung dong.
karena kerjaku harus jam sekian-sekian. Enggak, dia cuma geleng-geleng sambil nangis. Nangisnya mungkin karena dia ditumbal kali ya. Kamu udah ngacak-ngacak, udah. Terus biar aku masih kerja, aku sembuh itu gimana? Biasanya kan kayak gitu. Pasti kalau misal kena santet itu, biar ini sembuh gini, kenapa? Gitu kan. Kamu harus ini. Nah, aku tanya dong sebaliknya, biasanya kayak gitu. Aku sering lihat orang yang sembuhin sama paman. Dia cuma bilang balikin lagi ke tempat asal. Biar semua beres. Kalau enggak kamu masih tetap diteror. Jangan lupa, bapak udah marah. Kamu harus minta maaf. Udah langsung sadar. Langsung keluar sendiri. Tanpa tadi diancam, kita langsung keluar sendiri. Belum aku tanya lagi. Udah, dia udah keluar. Terus aku bimbang di situ, terus terang. Karena awalnya aku pede, udah terlanjur malu. Paksain. Aku bilang sama paman, aku konsultasi gimana, paling. Udah, kamu pindah aja. Gak bisa di situ. Terus nanti bakalan selesai. Mudah-mudahan. Cuma mudah-mudahan. Biasanya paman itu ini orangnya pakem, jadi jarang pakai bahasa-bahasa seandainya lah apalah. Biasanya pasti biasanya. Walaupun bukan masalah dia takabur ya, tapi kadang pandangannya jelas, arahan ke depannya jelas, tapi ini enggak kabur bang. Mudah-mudahan. Udahlah, aku pede, aku udah agak mendingan, badan udah agak enteng dikit, dikasih bekal minum juga gitu kan, buat jaga-jaga katanya. Ini kasih minum, nanti disiramin aja di kontrakan kamu sama di depan kalau mau kerja. Oke. Nah, aku berangkatlah ke Jakarta lagi. Setelah berangkat ke Jakarta, mau nggak mau hari itu aku minta maaf bang. Tapi apa yang aneh, ibu dan bapak udah lihat, udah siap bahwa aku mau minta maaf. Udah tahu. Udah tahu. Itu yang bikin apanya. Minta maaf. Aku masuk pagi sampai shift sore, bergantian shift. Aku kan itu depan kan ada ketoprak itu kan. Biasanya aku rokoknya di depan karena nggak boleh, di dalam kan ada AC kan. Kalau aku sambil pikir-pikir tuh minta maaf nggak. Tapi ya udah tekatin lah, aku minta maaf ke atas. Tapi ibu udah nunggu sama bapak. Aku naik, permisi, aku bilang, Bu, Pak, Pak Ali, kenapa? Tapi nadanya itu kayak nada udah tahu. Duduk gitu. Kenapa? Gini Bu, Pak, sebelumnya aku sini minta maaf karena selama saya di sini selama 3 bulan lah kurang lebih, aku banyak salah sama ibu. Dia senyum sinis gimana sih? Dia kayak tahu bakalan terjadi gitu. Tapi dia nggak jeda omongan aku. Dia cuma dengerin aja. Minta maaf kalau ada salah, kalau udah bikin kacau, aku bilang gitu. Setelah aku ngomong selesai minta maaf, dia baru jawab. Karena aku udah bilang dari awal, kamu harus ikut aturan saya. Itu kan seolah-olah dia udah tahu kedepannya seperti apa. Kalau aku nolak gitu kan. Pikiran saya seperti itu. Nah, setelah dia bilang kayak gitu, kamu tahu nggak? Kamu yang bongkar-bongkar itu tempat leluhur kita. Tempat leluhurnya dia yang di gudang, ada tempat sesajen lah. Yang aku bongkar-bongkar itu ternyata tempatnya dia di situ. Awal permasalahan situ. Hanya aku minta maaf, tapi setelah minta maaf itu bukan solusi. Si ibu bapak itu masih sinis, lihat muka tuh masih sinis, senyum sinis gitu. Maaf ya Bu, maaf ya Pak, ya udah nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Tapi kan saya di situ kan programnya masih jalan.
buka jam 7 sampai jam 10. Oke. Terus sistemnya dia tak rubah dengan cara maunya dia aku nggak mau, suruh makan nggak mau. Dia kesel itu, tersinggung katanya. Tersinggung, mungkin udah enek kali ya sama keputusan pekerjaan operasional kerja itu. Akhirnya saya sakit lagi, Bang. Sakit lagi. Dan lagi-lagi nggak ada di medis itu, sampai ronsen itu nggak ada. Sampai kurus. Aku ngajuin mutasi ya kalau bahasanya, atau pindah toko lah, nggak boleh karena nggak ada gantinya yang mau di situ. Nggak ada pilihan. Pak, aku itu kan aku masuk ke situ kan karena nggak ikut meeting. Ternyata mereka pada tahu, sebagian udah tahu. Dan kalau udah tahu nggak bakal ke situ. Itu karena saya nggak ikut meeting, akhirnya udahlah diceklis aja masuk situ. Orangnya nggak ada ini, beda area kan, udah masuk situ aja. Nah, setelah itu aku izin, Pak, aku izin pindah ya Pak. Kenapa? Karena alasannya nggak logis kan, sakit itu kan. Kan sakit kamu istirahat bisa. Nanti kalau udah sembuh masuk situ lagi. Udah nggak nyaman, Bang. Diteror terus setiap malam. Udahlah, aku pikirku kalau emang ini bukan jalan rezekiku ya aku resign. Sampai cuma 3 bulan doang aku resign. 3 bulan. Paling tragis 3 bulan doang dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi aku mutusin untuk resign. Udah, dan nggak tahu sekarang tokonya siapa gantinya, aku nggak ngerti. Oke. Seperti itu. Silakan diminum dulu. Siap. Kang Ali, sekalian mau tanya nih. Sebetulnya usia toko ini tuh sudah berjalan berapa tahun? Kalau tahun tepatnya mungkin 2012 itu udah berjalan sekitar hampir 15 tahunan, Bang. Udah lama itu. Karena sekali. dia kenal orang pusatnya. Jadi kalau dikomplain sama orang cabang nggak mempan. Bahasanya itu dekinganmu tuh orang cabang, aku orang pusat. Jadi nggak, makanya yang lain udah direnov semua, dia masih kekeh dengan caranya dia. Berarti punya itu. Orang dalam yang kuat. Makanya sekelas manajer pun dia kayak tutup mata. Kejadian-kejadian itu tutup mata. Oke. Selama Kang Ali kerja di situ, omsetnya itu berapa? Kalau harusnya ya, selama pengalamanku, kalau selama kerja di situ itu sekitar rata-rata di atas 15 setiap harinya. 15. Sampai 20. Sepengalamanku itu nggak nyampe harusnya. Normalnya. Berapa? Paling 9 lah 10. Jauh. Itu pun kalau lagi rame. Malam minggu. Biasanya kalau normal biasa weekdays? Kalau weekday itu ya 6 juta. 7 sampai 6. Maksimal 8 lah. Oh gitu. Itu sampai 15 ke atas. Jadi itu yang bikin Kang Ali berpikir ganjil juga? Ganjil, karena apa? Pas hujan gede, terus jalan tuh sampai semata kaki, masih aja orang jalan ke situ. Padahal nggak jauh itu ada toko lagi yang sama. Jarak toko antar toko itu nggak jauh, Bang. Satu bendera maksudnya? Satu bendera. Cuma bukan franchise? Bukan, dia dari ini langsung kan. Tapi maksudnya ke situ. Tahu, katanya arahnya enakan ke sini gitu. Oke, nah pernah nggak selama kerja di situ tuh lihat si bapak ibu ini sembahyang di gudang yang dimaksud itu? Tempat sajen itu? Kalau selama itu nggak, karena dia mungkin pas dia mau sembahyang itu pas aku nggak ada. Tapi kalau anak-anak lain nih lihat, kalau aku sendiri nggak. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Anak-anak lain lihat, anak lama, orang lama, kadang di depan tokonya. Karena ada 2. Maksudnya? Jadi kadang kalau orang-orang itu kan depan pintu. Oh, tempatnya. Gitu. Iya. Tempat kalau spotnya gitu ya? Kalau masuk ke dalam itu anak-anak sendiri lihat, suka ngasih hidupa gitulah di belakang itu. Kalau aku sendiri nggak. Dia mungkin gengsi mungkin ya. Aku kalau pas di situ dia nggak pernah. Tapi kalau anak-anak sering lihat. Biasanya ada jam-jam tertentu atau hari tertentu nggak?
malam Jumat sih katanya. Setiap malam Jumat. Kebetulan kita kan sip-sipan ya. Kadang pas ketemu malam Jumat aku sip pagi, jadi gak ketemu gitu. Biasanya sih malam Jumat katanya. Kata anak-anak yang sering lihat gitu loh. Anak-anak lama. Kalau aku sendiri jarang, bisa dibilang pas kepergok aja dia dari dalam gitu doang. Nggak pernah lihat pas lagi ritual, nggak. Nah, saya pengen tahu sosok yang selalu menghantui ini, yang pakai seragam yang sama ini, dulunya itu sudah berapa lama kerja di toko ini? Setahu Kang Ali atau teman-teman di toko? Aku itu cari tahu ke orang-orang lama yang dagang gitu kan. Kata dia bilang dia tuh bekas pembantunya ibu, bukan dari jalur normal. Oh, Jadi titipan. Iya, aku punya, misalnya aku jadi bos gitu ya, aku punya ART ya. Iya. Terus kayaknya masih muda gitu kan. Kamu mau nggak jadi karyawan minimarket? Namanya orang, maaf ya, pendidikannya nggak standar, terus kerja dengan standarnya pendidikan agak lumayan, itu kan senang. Iya. Daripada suruh jadi ART gitu kan, udah dia senang. Dan mungkin kalau gaji sih nggak tahu ya. Itu katanya orang-orang sekitar itu, dia mah dulu pembantu. Aneh banget ya. Sedangkan aku aja ya masuk itu tuh jalur beruntung lah menurutku, dari zaman dulu gitu kan, kayak sekarang gitu. Zaman dulu jalur beruntung. Tadi kan dibilang si sosok ini tuh yang ditumbalkan. Iya. Nah, berapa lama setelah bekerja di minimarket ini kemudian dia tuh jadi tumbal? Kata orang situ sih sekitar setahunan Bang. Oh, setahun bekerja? Jadi setahun bekerja di minimarket ya, bukan setahun sama ibu, enggak. Iya. Kalau sama ibu lama katanya. Ketika udah mungkin perpindahan gitu kan, itu cuma setahun doang gitu. Terus itu pas sakit meninggal. Sakitnya apa? Tahu nggak? Sakitnya cuma berapa minggu katanya. Sakit apa? Nggak tahu, orang itu katanya pulang sakit, Oh. tahu-tahu meninggal, dikabarin nggak baik lagi, udah meninggal. Sakitnya nggak dikabarin karena dia bilang sakit aja. Sama pembantunya kan ada 2. Oh, ada 2. Ada 2, yang satu masih tetap ART lah. Oke. Cuman dia udah nikah. Oke. Satu. Nah, sosok ini selalu menghantui karyawan aja atau customer juga? Lebih tepatnya sebenarnya nggak menghantui sih, dia ngasih pesan aja sih Bang. Oke. Sama karyawan. Cuman kadang suka iseng, tapi nggak sering. Isengnya itu karena kemarin-kemarin doang. Dari dulu nggak ada, maksudnya. Isengnya yang pas kejadian habis kesurupan itu aja, kayak ngasih pesan aja. Dulu nggak pernah, cuma ngasih pesan yang ke saya tadi itu. 5 hari itu dia kayak sibuk banget lah ngasih pesan ke kita gitu. Sebelumnya dia nggak pernah ganggu customer, nggak pernah. Oke. Nah, sebelum si karyawan ini menjadi tumbal, sebelumnya ada tumbalnya juga nggak? Itu ART ada 2. Jadi yang satu jadiin karyawan minimarket, Iya. yang satu masih ART, cuman dia udah nikah. Katanya dengar dibiayain nikahnya. Nggak, maksudnya tumbal yang Iya, itu meninggal tuh jadi 2. 2. Jadi kalau ini nggak meninggal, dia nggak punya anak. Oh. Kalau ini nggak meninggal, tapi setelah aku kerja dia udah nggak ada. Dia mutusin keluar karena udah berkeluarga kan. Dia katanya nikah dibiayain. Dia kerja udah lama. Jadi paling lama dia. Terus si minimarket itu yang kedua. Kalau ini dia hamil, masih kerja di situ. Cuman 6 bulan dia keguguran. Kalau nggak salah selama 2 kali itu Bang. 2 kali? 2 kali. Keguguran terus. Nah, tahu nggak durasi jadi tumbalnya itu berapa lama? Setahun sekali atau berapa bulan sekali? Nggak sampai setahun sekali. Jadi si yang meninggal sakit itu, terus nggak lama dia hamil. Berarti ya bisa dibilang 9 bulanan. Tapi habis itu jedanya agak lama karena dia hamil lagi kan, nunggu waktu kan. Habis itu keguguran lagi. Habis itu udah dia pulang semua. Habis itu ceritanya yang
pokoknya udah nggak ada yang kerja di situ, nggak ada yang berani kerja di situ. Nah, Jadi dia nggak punya pembantu sekarang. menurut pandangan Kang Ali nih, atau pamannya yang orang pinter itu, ini tuh pesugihan untuk apa? Usahanya dia lah. Supaya lebih rame, lebih Ya. laku. Lebih laku. Dia kan kalau minimarket sebenarnya menjanjikan kalau rame. Itu yang tadi saya bilang, mau banjir kayak gimana nggak ngaruh, Tetap rame. tetap rame. Kita udah kehitung itu, orang yang masuk itu udah ketahuan. Kalau kayak saya kepala toko itu udah tahu hari ini yang masuk 500 orang, besok hujan gede masih 500 orang, itu udah nggak normal. Oh, harusnya lebih sedikit ya? Lebih sedikit, dan ditanyakan kenapa kok sepi. Aku bisa alasan, hujan pak, banjir pak. Itu nggak pernah. Sama aja. Sama aja. Mau gimana? Padahal itu jalannya yang di depannya udah sepi, taman gitu kan. Malamnya udah gelap, banyak pohon-pohon, tetap aja. Padahal tokonya selalu selisih ya? Sisi barang hilang, iya. Iya. Nah Sisi itu barang. bisa ketahuan nggak setiap bulannya itu selisih berapa kira-kira? Kalau selisihnya tuh sekitar dulu itu 1 juta sampai 1,5 juta. Itu setiap bulan bang. Cuman waktu itu kan gaji kita kan belum segede sekarang. Jadi potongan 300.000. Berasa banget. Berasa banget. Dan karyawan itu ngeluh. Gitu loh. Jadi momok paling menyeramkan itu ya barang hilang di minimarket gitu loh. Karena kita nggak makan, kita nggak ngambil, kita bayar. Makanya kadang PR utamanya itu. Makanya harus diberesin semua. Awalnya kayak gitu awalnya. Tapi ketahuan tuh, hilangnya itu semuanya kemana? Ada lupa catet bang. Jadi anaknya si owner itu kadang suka ngambil. Tapi dibayar sebenarnya. Di akhir. Di akhir. Oh, diakumulasi, akhir bulan dibayar. Apa aja gitu. Iya. Kalau kecatet. Oke. Nah, itu pun kalau ditagih. Oh. Kalau nggak ditagih ya diem aja. Jadi orang lembaran banyak. Sampai 2 lembar itu ngambil. Pagi misal ngambil roti, ya udah ngambil roti. Kalau posisi rame, kadang kita nggak fokus. Kalau nggak kecatat, hilang dah roti. Dan itu berjalan terus selama bertahun-tahun. Dan aku itu termasuk nyetop model-model begitu. Bayar nggak? Makanya ke saya itu agak sinis banget, udah kecewa, malu kan dia punya, yang punya kok suruh bayar gitu depan orang, atau dengan saklaknya nggak bisa, bayar dulu baru ambil. Itu yang bikin mungkin agak apa ya namanya ya, sakit hati lah ke saya itu. Kang Ali, satu lagi, sekarang tokonya masih buka nggak? Masih. Kondisinya masih sama nih, begitu-begitu aja, atau udah renov, udah lebih bagus, atau tetap sama? Masih sama, paling ada sedikit doang lah. Tapi gesturnya masih tetap, modelnya masih tetap. Cuma ada sedikit yang dirubah. Mungkin itu karena standarnya emang harus dirubah. Emang saklek lah. Kalau yang kecil-kecil enggak, kayaknya sih masih sama. Oke, nah Kang Ali kok bisa tahu? Apa pernah masuk ke situ setelah keluar? Lewat doang. Oh, nggak pernah masuk tapi? Nggak pernah. Trauma bang. Oh gitu. Trauma. Itu sampai sekarang itu masih, kalau cerita itu kayak ada diingetin kembali gitu. Dan untungnya saya masih dilindungi. Kalau enggak udah wassalam gitu. Kata pamanku itu, kamu ada yang jaga gitu doang. Gak tahu. Yang jaga ya yang mau kuasa lah. Kalau bilang. Kalau enggak udah lewat. Asli udah lewat itu. Emang udah sakit hati. Orang kalau udah sakit hati mau apapun, apalagi orang kaya, selesai. Cuman alhamdulillah sampai sekarang masih sehat lah. Alhamdulillah. Nah, buat Sobat Buntu, pernah nggak kalian lihat toko atau minimarket atau mungkin kafe yang selalu ramai dalam kondisi apapun? Silahkan isi komentar. Kang Ali, Oke. terima kasih nih Siap. udah datang dan berbagi pengalaman kerja selama di minimarket. Nah, Siap, sekarang Bang. tuh
kerja di minimarket lagi atau sudah beda bidang? Beda. Beda. Beda bidang. Sekarang bidangnya apa? Kita lebih belajar ke project lah, dikit-dikit. Jadi kuliah aja, kuliah. Oh, usaha nih? Enggak, masih sedikit-sedikit belajar lah. Oh. Kerja biasa. Kerja biasa. Kerja biasa. Tapi lebih tenang, lebih nyaman gitu ya? Lebih nyaman, tapi ya kadang ya ada juga. Ada juga Bang, namanya aku tuh nggak tahu, setiap tempat baru terus ada yang aneh itu aku pasti Kerasa. Dan itu lebih ekstrim sebenarnya sih. Oh, jadi lebih sensitif ya? Lebih sensitif. Dan Oke. itu ada kejadian lah, pokoknya agak sedikit serem lah kalau menurutku. Tapi kalau menurut lain mungkin serem banget sih. Oh. Kadang aku udah terbiasa dengan hal itu kan. Ada yang aneh, serem, tapi menurut orang lain itu udah serem banget. Oke, nanti kalau punya cerita lagi, mampir lagi ke sini ya. Oke, siap. Oh iya, saya mau tanya nih, itu tadi di belakang bajunya tulisannya apa? PSHT. Iya, PSHT. Memang gitu, ikut komunitas. Apa namanya? Organisasi. Organisasi. Ya. Anggota berarti? Ya, anggota. Singkatannya apa sih? Persaudaraan Setia Hati Ternate. Oh. Jadi dia mengutamakan sedulur. Kalau di perantau atau gimana kita nggak kenal, asalkan kita sama-sama anggota itu udah kayak saudara, Bang. Oke. Jadi ya termasuk kita jadi banyak saudara, jadi banyak teman gitu. PSHT itu bukannya itu ya, organisasi silat kan ya? Iya. Oh benar kan ya? Benar sekali. Oh, udah berapa lama? Saya? Iya. Itu dari 2006. 2006. Ya. Itu tuh suka ada bannya beda-beda. Beda-beda. Ada warna apa aja? Dari awal tuh putih ya? Bukan, awal itu hitam. Oh, hitam. Hitam kalau di kita namanya polos, jadi orang itu belum tahu apa-apa. Oh, masih okay. Polos, masih kayak saya dong. Polos. Iya, itu polos. Hitam lah. Terus itu merah muda, terus hijau, putih kecil, terus yang terakhir kain kafan. Mori. Kenapa kain kafan? Kita diingatkan untuk ingat mati. Oh. Jadi kita hidup ya pasti kita akan mati. Nah, Kang Ali sendiri bannya apa? Kain kafan itu, mori itu. Oh, inget tuh, bentar lagi. Jangan nakut-nakutin. Bukan, maksudnya ingat kematian supaya pasti. Lebih dekat lagi sama yang di atas. Itu pasti. Oke, Kang Ali, pokoknya makasih, sukses buat usahanya. Siap. Dan salam nih buat teman-teman organisasinya. Oke, barangkali lihat saya sengaja saya pakai ini, Bang. Buat? Biar dia tahu. Kan banyak yang tahu sebenarnya di TikTok saya itu kan tahu bahwa aku anggota itu, suksesnya pasti banyak. Okay. Insya Allah. Siap. Terima kasih, salam buat semuanya ya. Siap, Bang. Oke, buat Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kang Ali pada saat dia kerja di sebuah minimarket. Dan buat kalian nih, yang ingin juga ikutan cerita di Jalan Buntu, pokoknya langsung merapat ke DM-nya Instagram Jalan Buntu. Dan jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.